Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UIN Bukit Tinggi. Bersama saya Jumadil Jefrian di program UIN Bukit Tinggi dalam satu minggu. Kali ini kita telah merangkum berbagai macam kejadian dan peristiwa yang terjadi di UIN Bukit Tinggi dalam satu minggu terakhir. Dari tanggal 17 Januari 2025 sampai tanggal 24 Januari 2025. Apa saja beritanya? Mari kita simak. Berita yang pertama, Klinik Proposal Penelitian Fuad, wadah lahirkan riset bermakna di UIN Bukit Tinggi. Pusat Studi Akal Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi membuka tahun 2025 dengan langkah strategis dalam mendorong penguatan tradisi akademik dan riset melalui kegiatan perdana bertajuk Klinik Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Acara yang digelar pada Jumat pagi 17 Januari 2025 di Gedung Egypt lantai 3 ini berhasil menarik perhatian para dosen dan peneliti di lingkungan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Dimulai pukul 9 hingga 11 WIB, kegiatan ini diawali dengan sambutan dari Direktur Pusat Studi Akal Fuad, Zulfan Taufik, yang menyampaikan bahwa klinik proposal adalah bagian dari program tahunan untuk meningkatkan kapasitas riset di kalangan dosen. Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber internal berpengalaman di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, yaitu Profesor Syahwan Rozi dan Profesor Nunu Burhanuddin. Dosen Fuad yang juga merupakan reviewer Litap Dinas Kemenak RI. Keduanya berbagi ilmu dan pengalaman dengan memberikan panduan praktis tentang bagaimana menyusun proposal penelitian yang berkualitas. Berita kedua, pembukaan Sempro, Sidang Komprehensif dan Munakasah FEBI UIN Bukit Tinggi, Bidik Karya Akademik Bermutu. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi secara resmi membuka rangkaian kegiatan seminar proposal, sidang komprehensif dan sidang munakasah tahun 2025 yang digelar di Auditorium Student Center pada Senin 17 Januari 2025. Acara ini dihadiri oleh mahasiswa program sarjana strata 1 dan magister strata 2 serta dosen hingga tenaga kependidikan FEBI. Dalam pembukaan resmi, Dekan FEBI Aidil Alvin memberikan sambutan yang memotivasi seluruh peserta untuk menghasilkan karya yang berkualitas. Jurnal, skripsi, dan tesis yang dihasilkan di FEBI harus memiliki distingsi dan relevansi tinggi. Karya akademik tidak boleh hanya sekadar memenuhi syarat kelulusan, tetapi juga harus memberikan kontribusi besar, kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu di masyarakat. Dengan berlangsungnya kegiatan ini, FEBI UIN Bukit Tinggi menegaskan komitmennya untuk terus mencetak lulusan yang kompeten, berintegritas dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui dunia akademik. Berita yang ketiga, kolaborasi Fuad UIN Bukit Tinggi dan PUSAD Paramadina, mediasi untuk harmoni Bukit Tinggi. Diskusi publik bertajuk Pengarusutamaan Mediasi di Kota Bukit Tinggi digelar di Istana Bung Hatta Bukit Tinggi. Hasil kolaborasi antara Pusat Studi Agama Islam dan Demokrasi PUSAD Yayasan Paramadina dengan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi pada Selasa 21 Januari 2025. Acara ini dibuka oleh Direktur PUSAD Paramadina Ihsan Ali Fauzi, turut didampingi oleh Dekan Fuad UIN Bukit Tinggi Profesor Syahwan Rozi, staf ahli bidang ekonomi pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Saiful Bahri, Ketua DPRD Kota Bukit Tinggi Syaiful Effendi, staf ahli Pemko Bukit Tinggi Johni, Kakan Kemenak Kota Bukit Tinggi Eri Iswandi, serta Rektor Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi. Diskusi menghadiri sejumlah narasumber yang membagikan wawasan terkait pentingnya mediasi dalam memperkokoh kerukunan. Mediator PUSAD Paramadina Ismail Al-Alam melaporkan inisiatif mediasi yang telah dilakukan selama 5 tahun terakhir. Kepala Perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat Sultanul Arifin
mengulas pengalaman mediasi terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan. Berita yang keempat, Rapat Kerja Fakultas Syariah 2025, evaluasi dalam upaya menjadi fakultas unggul. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi melaksanakan Rapat Kerja 2025 untuk mengevaluasi pencapaian tahun sebelumnya dan menyusun rencana strategis dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pengoptimalan proses akademik di Fakultas Syariah. Acara rapat ini berlangsung di Gedung Fakultas Syariah lantai 4 pada hari Rabu 22 Januari 2025. Agenda raker ini dibuka secara langsung oleh Dekan Fakultas Syariah, Profesor Ismail, serta dihadiri oleh para wakil dekan, Kabak TU, Ketua Prodi, dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Syariah. Kegiatan rapat ini membahas tentang laporan kegiatan akademik, rencana strategis Fakultas tahun 2025, evaluasi program studi, rencana penelitian dan pengabdian, pembahasan anggaran dan keuangan serta kebijakan dan aturan yang baru ditetapkan. Berita yang kelima, sosialisasi ke kampus dan pengabdian masyarakat. Dosen Fuad UIN Bukit Tinggi sambangi madrasah di Agam. Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi melakukan kunjungan dalam rangka pengabdian masyarakat dan sosialisasi ketiga madrasah di Kabupaten Agam, yakninya MAN 1 Agam, MAN 4 Agam dan MTI Bayur pada Rabu tanggal 22 Januari 2025. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan program-program unggulan kampus khususnya Fuad sekaligus menjadi ajang untuk mendorong motivasi siswa melanjutkan pendidikan tinggi. Dipimpin oleh Dekan Fuad, Profesor Syafwan Rozi, kunjungan ini mendapat sambutan hangat dari siswa dan guru. Dalam pemaparannya, Profesor Syafwan Rozi menjelaskan bahwa Fuad menawarkan 6 program studi, yakninya ilmu hadis, ilmu Al-Quran dan tafsir, komunikasi penyiaran Islam, akidah dan filsafat Islam, sejarah peradaban Islam, serta sosiologi agama. Berita yang keenam, Lomba Video Kreatif Penerimaan Mahasiswa Baru UIN Bukit Tinggi tahun 2025. Pengumuman Lomba Video Kreatif diberitahukan kepada seluruh civitas akademika UIN Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni bahwa kampus akan menyelenggarakan lomba video kreatif dengan tema Ayo Kuliah di UIN Bukit Tinggi. Lomba ini diadakan dalam rangka sosialisasi penerimaan mahasiswa baru tahun 2025. Juknis terlampir. Mari tunjukkan bakat dan ide kreatifnya dalam lomba video kreatif ini. Semoga lomba ini dapat menjadi sarana positif untuk menginspirasi dan memotivasi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni. Syarat dan ketentuan peserta lomba. Yang pertama, kompetisi ini hanya dibuka untuk civitas akademika UIN Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni. Yang kedua, peserta wajib terlebih dahulu follow, like akun sosial media resmi UIN Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi, media sosial link Instagram @UIN SMDD Bukit Tinggi, thread @UIN SMDD Bukit Tinggi, fanspage Facebook @UIN Bukit Tinggi, TikTok @UIN SMDD Bukit Tinggi, YouTube UIN Bukit Tinggi. Peserta lomba bersifat individu dan tidak dalam bentuk kelompok. Setiap peserta hanya diperbolehkan mengirim satu video. Peserta mengisi pendaftaran melalui link yang telah disediakan sesuai jadwal, yakni pendaftaran dan upload video dari tanggal 22 Januari sampai tanggal 31 Januari 2025. Seleksi video tanggal 1 Februari sampai tanggal 6 Maret 2025. Dan pengumuman pemenang pada tanggal 8 Maret 2025. Berita yang ketujuh, mahasiswa UIN Bukit Tinggi mengharumkan nama kampus di ajang internasional. Muhammad Yusuf, mahasiswa program studi Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, UIN Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi, berhasil mengharumkan nama kampus dengan berpartisipasi dalam International Conference Santri Mendunia yang diselenggarakan pada tanggal 15 Januari sampai 20 Januari 2025. Konferensi bergengsi ini dilaksanakan di 3 negara, yaitu Malaysia, Singapura, dan Thailand. Kegiatan ini
melibatkan 41 delegasi dari pondok pesantren dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Muhammad Yusuf terpilih sebagai perwakilan UIN Bukit Tinggi untuk menyampaikan ide-ide tentang kebangsaan dan kolaborasi global. Dengan menggunakan bahasa Inggris, Arab, ia turut menyuarakan pandangannya terkait peran santri dalam menghadapi isu-isu internasional. Rangkaian konferensi dimulai di Malaysia, di mana para peserta mengunjungi Nasirul Quran Jaya dan Masjid Putra, simbol kolaborasi Islam modern dan tradisional. Acara utama bertema kolaborasi santri, menginspirasi perubahan menjadi teladan dunia, berlangsung dengan diskusi interaktif yang membangun wawasan baru. Selanjutnya, di Singapura, delegasi menjalani kegiatan ziarah spiritual dengan mengunjungi tempat-tempat bersejarah dan ikon negara seperti Merlion Park di Thailand. Fokus kegiatan terpusat pada pengenalan budaya lokal dan diskusi mendalam yang diadakan di Sangkom Islam Widaya School. Partisipasi dalam konferensi ini tidak hanya membuka wawasan saya tentang isu global, tetapi juga mempertegas bagaimana santri dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perdamaian dan kemajuan dunia, ujar Muhammad Yusuf. Sebagai penutup acara memberikan penghargaan kepada peserta terbaik sebagai apresiasi atas kontribusi mereka selama konferensi. Keberhasilan Muhammad Yusuf mengikuti ajang ini diharapkan menjadi inspirasi bagi mahasiswa UIN Bukit Tinggi yang lainnya untuk terus berkontribusi dalam kegiatan internasional demi mengangkat nama kampus di kancah global. Sekian berita yang telah kami rangkum di program UIN Bukit Tinggi dalam 1 minggu terakhir. Saya Jumadil Jefrian, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.